Jakarta jurusan Bimbingan Konseling Islam akan mempersembahkan sebuah film mengenai konseling individu dengan judul Aku Rela Asalkan Kau Bahagia. Teknik yang kami gunakan adalah pendekatan realita atau reality therapy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Mari Mbak. Bagaimana perjalanannya tadi ke sini Mbak? Lancar. Kok kesannya dari awal saya bertemu kok sudah menunggu? Ya agak ini saya punya masalah pribadi yang agak berat. Iya, maaf ya Mbak, mungkin pada kesempatan kali ini saya cuma bisa sampai sebentar, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit karena di sini saya ada acara. Iya. Ya nggak apa-apa masalah. Ini maaf dengan Mbak siapa? Nama saya Ratna. Tidak keberatan kalau saya panggil Mbak Ratna? Iya nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang mengejar perasaan Mbak Ratna kali ini. Saya itu sedih Bu. Ditinggal nikah sama pacar saya. Ya Allah, saya sangat memahami sekali Mbak Ratna rasakan saat ini. Kita pacaran udah sekitar 4 tahun gitu. Dari mulai masuk kuliah sampai lulus kemarin sudah pun kita juga masih bareng. 4 tahun pun itu nggak lama Bu, buat saya tuh lama banget itu. Kita tuh nggak pernah punya konflik yang sangat besar seperti ini. Selama pacaran pun kita tetap baik-baik aja. Kita berdua punya komitmen. Ya besok kalau kita udah lulus, kita kerja terus kita menikah gitu. Tapi kemarin itu waktu habis sudah dia kan pulang ke Gresik, saya pulang ke Surabaya. Dia telepon sama saya kalau dia tuh dijodohin sama anak dari teman orang tuanya gitu. Namanya Rosa gitu. Ya mau nggak mau pacar saya ya harus nurutin kata orang tuanya gitu loh. Ya saya nggak terima aja gitu loh Bu, kenapa kayak gini terjadi gitu sama saya. Padahal saya tuh udah cinta mati sama si Gali. Berarti itu Mbak Ratna tahu kabar bahwa Mas Gali itu nikah itu di saat dari Mas Galinya langsung atau dari temannya Mbak Ratna? Dari Galinya langsung Bu, dia telepon sama saya waktu di Gresik, waktu masih pulang itu telepon sama saya. Itu kondisinya ketika puasa kemarin gitu Bu, dia telepon sama saya ngomong kalau udah dijodohin sama orang tuanya yang sama yang namanya Rosa itu, anak dari teman ayahnya. Ya tapi sekarang mereka udah nikah gitu loh, udah nikahnya baru kemarin itu lebaran kemarin dia nikah, mereka nikah. Dan itu pun tanpa konfirmasi sama saya juga. Saya tahunya ini dari kakaknya telepon sama saya kalau ngasih tahu kalau Galih sama Rosa udah nikah gitu.
saya tuh ya shock gitu loh Bu dengan keadaan seperti ini. Dulu Gali tuh janji sama saya, dia nggak mau ninggalin saya, dia masih tetap ingin sama saya. Dia tuh cinta mati Bu, saya juga cinta mati sama dia. Tapi kenyataannya seperti ini Bu, saya tuh nggak bisa menerima seperti ini. Ibaratnya tuh Tuhan tuh nggak adil sama saya gitu loh dengan keadaan seperti ini. Soalnya Gali tuh nggak tipe orang yang nggak pernah nyakitin perempuan gitu, yang namanya nyakitin perempuan dia tuh nggak pernah gitu. Apalagi dia nyakitin saya sendiri, pacarnya sendiri, udah 4 tahun kita pacaran. Dia ngomong kayak gitu kan pasti membutuhkan mental yang sangat tinggi sekali gitu, mental yang sangat besar sekali buat ngomong sama pacarnya kalau dia dijodohin sama orang tuanya. Itu kan nggak hal yang biasa buat diomongin gitu loh Bu. Itu yang bikin saya juga semingguan ini demam Bu, saya tuh demam karena saya nggak bisa fokus sama pekerjaan saya yang baru di rumah gitu. Jadinya ya semuanya terbengkalai gitu loh. Sama orang tua juga sekarang agak renggang karena saya sering menutup diri sama orang tua. Jadinya saya sering menghabiskan waktu di kamar murung, saya tuh nangis terus di kamar. Saya seminggu demam kemarin. Nah di saat Mas Galinya nelfon kan dianya mungkin rasa berat ya untuk mungkin harus mempertahankan mentalnya, harus menguatkan. Nah di saat itu Mbak Ratna langsung bilang apa ke Mas Gali? Ya saya cuma pesen aja. Saya pura-pura, sebenarnya saya di situ pura-pura kuat Bu, harus nurut lah. Nah aku nggak apa-apa di sini, kamu tinggal. Di saat Mas Gali menghubungi Mbak Ratna kala itu, terus Mbak Ratna menanggapi Mas Gali itu bagaimana? Ya saya pura-pura tegar aja Bu dengan semua ini. Aku bilang sama dia, sama Gali, kalau aku nggak apa-apa kamu tinggal. Toh dia harus nurutin orang tuanya, jangan nurut sama aku. Dia harus mentingin sama orang tuanya daripada aku. Ya bagaimanapun juga orang tua tuh didahulukan daripada pacarnya. Aku bilang gitu sama dia. Saya sangat memahami apa yang Mbak Ratna rasakan saat ini. Kalau Mbak keluarin aja biar lega semua unek-unek Mbak. Tenangin. Mungkin kita nggak tahu Tuhan besok mau ngasih kita jalan apa. Mungkin ini masih awal, mungkin ya mbaknya mungkin merasa ini tuh bukan Tuhan tuh nggak adil, bukan Tuhan kan, karena Tuhan nggak adil ya mungkin Tuhan tuh punya jawaban lain buat Mbak Ratna. Mungkin ada jalan lain yang lebih baik untuk Mbak Ratna. Coba tenangin dulu, ambil nafas panjang. Tapi saya tuh pengennya tetap sama Gali Bu, walaupun juga saya udah bilang sama orang tua saya udah cerita sama orang tua saya kalau saya punya pacar namanya Gali. Saya takut orang tua saya kecewa kalau tahu Gali udah nikah sama orang lain. Tapi kan pihak Mas Galinya juga sudah menghubungi, udah memberikan bahwa akhirnya tuh Mas Gali udah menetapkan hati di sana juga gitu. Nah sekarang menurut Mbak Ratna gimana kalau sudah tahu bahwa Mas Gali sudah sekarang udah terkesan dia yakin? Ya paling saya ya gimana, saya harus sadar diri dengan keadaan seperti ini. Ya walaupun waktunya tuh nggak cukup sebentar, pasti ada prosesnya juga saya untuk kembali lagi seperti dulu, ceria seperti dulu. Tapi saya akan berusaha itu untuk
tetap seperti dulu lagi menerima kenyataan yang ada, walaupun sakit ini saya tinggal nikah sama Gali. Saya sangat senang mendengar Mbak Ratna tuh udah punya cara sendiri gitu, udah ada solusi sendiri. Mbak Ratna bisa kuat, udah mulai bisa menjaga diri. Ya mungkin kemarin masih beban, masih stres, masih shock gitu ya dengar, terus Mbak Ratna jadi sakit, jadi down gitu. Sekarang Mbak Ratna udah mulai mencari solusi, saya harus seperti apa. Saya senang Mbak Ratna bisa seperti itu. Nah sekarang apakah Mbak Ratna sudah ada planning atau rencana ke depan sih harus bagaimana? Paling ya untuk saat ini saya fokus dulu sama pekerjaan saya dulu. Sekarang Mbak Ratna kerja di mana? Sekarang saya ngajar di SMA, jadi guru di sana. Alhamdulillah Mbak Ratna juga sudah punya karir yang baik di usia yang masih muda. Sekarang usia Mbak Ratna masih berapa? Masih 22. Masih muda, masih perjalanannya ini masih panjang gitu. Karir sekarang sudah ada di depan mata. Iya. Mungkin ya kedepannya nata hati dulu gitu ya. Saya juga masih trauma seperti ini. Mungkin suatu saat saya bisa buka hati lagi buat orang lain, insya Allah saya bisa. Bagus, saya senang mendengar perkataan Mbak Ratna. Sekarang bisa memfokuskan pikiran dulu ke masa depannya Mbak Ratna. Tadi yang di karir kita fokus dulu. Kasihan juga nanti kalau keluarganya Mbak Ratna lihat Mbak Ratna terpuruk terus. Kasihan pekerjaannya, kasihan murid-muridnya juga. Karena kita ini sebentar, mungkin kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Jadi fix kita akan bertemu besok di jam dan tempat yang sama ya Mbak ya. Insya Allah bisa izin lagi. Nanti saya angkat ya. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Rosa. Kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Udah, Lek. Ya, terima kasih.